Oke, selamat siang. Pertemuan kali ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu di bab 6 tentang hidrolisis garam. Bisa kalian pelajari materinya di halaman 236 sampai 245 ya. Oke. Lanjut ke pengertian hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis garam itu terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basa ya. Kenapa hidrolisis garam dapat terjadi? Hidrolisis garam itu terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garamnya itu berupa asam lemah atau basa lemah ya. Jika komponen garamnya itu berupa asam kuat dan basa kuat, maka hidrolisis garamnya tidak dapat terjadi ya. Jadi hidrolisis dapat terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusunnya berupa asam lemah atau basa lemah. Masih belum paham? Kita lihat ilustrasi berikut. Nah, ini ada suatu senyawa asam direaksikan dengan senyawa basa. Reaksi antara asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Contoh, ada asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida. Ini asam, ini basa. Maka dia akan menghasilkan natrium klorida, NaCl, dan air. Ya, seperti itu. Jadi hidrolisis itu garamnya ini direaksikan dengan air ya, maka si garam ini akan terurai oleh air membentuk asam atau basa. Nah, cara terjadinya hidrolisis ialah salah satu atau kedua komponen itu ada yang asam lemah atau yang basa lemah. Seperti itu ya. Lanjut dulu supaya lebih paham lagi. Nah, jenis hidrolisis itu ada hidrolisis parsial atau sebagian dan hidrolisis total. Kalau hidrolisis parsial itu terjadi pada garam yang kation, ya, ion positif atau anionnya, ion negatif yang terhidrolisis. Jadi bisa salah satu, kationnya saja atau anionnya saja karena namanya hidrolisis parsial, sebagian. Seperti itu. Jika kationnya terhidrolisis, maka dia bersifat asam. Contoh NH4Cl ya garamnya. Nah, ini kan dari NH4OH sama HCl. HCl-nya itu kan asam kuat. Ingat, untuk asam kuat atau basa kuat dia tidak bisa terhidrolisis ya, karena asam kuat atau basa kuat ia terionisasi sempurna, membentuk ion positif atau negatif sih. Jadi dia tidak bisa terhidrolisis. Yang terhidrolisis itu yang berupa asam lemah atau basa lemah. Nah, di sini NH4OH ini termasuk basa lemah ya. Jadi sebenarnya kalian tuh supaya lebih mudah itu bisa menghafalkan asam kuat atau basa kuat. Nah, di luar asam kuat atau basa kuat dia masuk ke dalam asam lemah atau basa lemah ya. NH4OH itu termasuk basa lemah, maka dia dapat terhidrolisis. Nah, NH4 plus itu kan kation, ion positif, maka ini bersifat asam nanti hasil hidrolisisnya. Untuk anion yang terhidrolisis dia akan bersifat basa. Contohnya CH3CONa. Ya, ini kan CH3COH plus NaOH. Nah, NaOH ini basa kuat. Na ini tidak bisa terhidrolisis. Yang terhidrolisis ini yang asam lemah. Nih, CH3COO-. Nah, COO- kan anion. Kalau anionnya terhidrolisis, maka dia akan bersifat basa. Nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Itu untuk hidrolisis parsial atau sebagian. Jadi kalau untuk hidrolisis parsial, kation atau anionnya yang terhidrolisis. Seperti itu. Kalau hidrolisis total, nah dia dua-duanya terhidrolisis. Kation dan anionnya terhidrolisis. Contohnya ini CH3CONH4. Nah, ini kan CH3COH ini asam lemah, sedangkan NH4OH dia itu basa lemah juga. Nah, asam lemah sama basa lemah kedua-duanya itu bisa terhidrolisis karena dua-duanya lemah. Seperti itu. Jadi baik CH3COO- dan NH4+ itu dia bisa terhidrolisis oleh air. Nah, seperti itu ya. Kita bahas lebih jelas lagi di sini. Nah, ini untuk yang pertama, garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Seperti NaCl tadi ya di slide pertama. Untuk asam kuat dan basa kuat itu garamnya bersifat netral ya. Dia tidak dapat terhidrolisis. Mengapa? Tadi sudah dijelaskan karena asam kuat sama basa kuat dia terionisasi sempurna. Ya, dia tidak bisa terhidrolisis karena saat NaCl direaksikan dengan air, larutannya itu semua
terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Seperti itu. Jadi dia tidak ikut bereaksi dengan air karena semua ionnya itu terionisasi sempurna menjadi ion positif dan negatif. Seperti itu. Kalau dari asam kuat dan basa kuat dia tidak dapat terhidrolisis ya. Untuk yang dari asam kuat dan basa lemah garamnya. Nah, kalau untuk asam kuat dan basa lemah yang kuat itu asam sehingga nanti garamnya bersifat asam. Ya, dia mengalami hidrolisis parsial. Kenapa? Karena yang lemah cuma ada satu, sebagian. Yang asam kuat kan tidak bisa terhidrolisis. Maka yang terhidrolisis adalah basa lemah. Jadi dia hanya sebagian yang terhidrolisis atau terhidrolisis parsial. Contohnya pada garam NH4Cl. Dia kan terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Nih ya. Jadi yang HCl yang Cl- ini, Cl- direaksikan dengan H2O, dia tidak bisa bereaksi ya. Dicoret ininya, dia tidak terhidrolisis. Sedangkan NH4+ yang dari basa lemah, dia bisa terhidrolisis dengan air membentuk NH4OH plus H+. Nih ya, dia membentuk asam. Nih, makanya dia bersifat asam garamnya. Dia membentuk asam. Nah, bagaimana cara menghitung konsentrasi H+-nya? Menghitung pH-nya ada rumusnya yaitu dari konsentrasi H+ dari asam kuat basa lemah tadi NH4Cl itu rumusnya akar KH dikali konsentrasi NH4+-nya. Ya, tadi kan yang terhidrolisis NH4+, maka konsentrasinya dimasukkan ke rumus. KH itu jika diketahui di soal. Kalau tidak diketahui, yang diketahui KW. KW itu tetapan kesetimbangan air. KW air itu selalu 10⁻⁴ ya. Kalau KH-nya tidak diketahui, KH-nya bisa dicari dari KW per KB. 10⁻⁴ nanti diketahui KB-nya ya. KB itu tetapan ionisasi basanya. Seperti itu. Jika sudah diketahui H+-nya, maka dicari pH-nya dari min log H+. Contoh langsung, ini ada 4 liter larutan NH4Cl, tadi itu dari asam kuat, Cl ya, HCl, dan basa lemah. Molaritasnya ialah 0,001 molaritas, dan KH-nya diketahui 10⁻⁹. Ditanya berapakah pH-nya? Jika ditanya pH-nya, kita cari dulu H+-nya. H+-nya dari akar dari KH dikali konsentrasi NH4+. Konsentrasi yang terhidrolisis ya. KH-nya diketahui 10⁻⁹, lalu konsentrasi NH4+-nya 1 kali 10⁻⁻³ ya. Di sini A-nya itu kan tadi plusnya 1 ya. 1 kali 10⁻⁻³. Nah, ini diakarin 9 tambah 3 kan 12 ya. Akar dari 10⁻⁻12 adalah 10⁻⁻6. Nah, menghitung pH-nya ini kita lihat dari pangkat minnya ya. Kalau dia pangkatnya min 6, maka pH-nya 6. Tapi kalau H+-nya misalnya 2 kali 10⁻⁻6, maka pH-nya pangkatnya dulu, pangkat minusnya dulu 6 min log 2. Seperti itu ya. Jadi kalau ini 10⁻⁻6 yang pH menjadi 6 ya, seperti itu. Lanjut, itu tadi dari garam yang bersifat asam kuat basa lemah. Sekarang yang kuat basanya, yang lemah asamnya. Kalau yang kuat basanya, maka garamnya itu bersifat basa karena yang kuat basanya ya. Seperti itu. Dan dia juga terhidrolisis sebagian atau parsial. Kenapa? Karena yang basa kuatnya tidak bisa terhidrolisis. Yang terhidrolisis hanya sebagian, hanya bagian dari asam lemahnya. Contohnya dari CH3CONA. Ini kan dari asamnya CH3COH, itu termasuk asam lemah, dan basanya NaOH. NaOH itu basa kuat ya. Nah, kita uraikan dulu kation anionnya. CH3CONA itu terbentuk dari kation Na+ dan anion CH3CO- ya. Yang lemah itu yang CH3CO-. Direaksikan dengan H2O, dia menjadi CH3COH plus OH-. Nah, itu kan bersifat basa dia nih. Bersifat basa. Bagaimana perhitungan untuk konsentrasi basanya? Itu rumusnya dari akar dari KH dikalikan dengan tadi itu ya yang terhidrolisis CH3CO- atau konsentrasi dari asamnya, anionnya ya. Ini garam dari CH3CO-. Nah, menghitung KH itu bisa dari KW per Ka, di mana KW itu tetapannya selalu 10⁻⁴ untuk tetapan kesetimbangan air dibagi dengan Ka-nya atau tetapan ionisasi asam. Nanti diketahui di soal.
ini konsentrasi anionnya dari garam, dan KH-nya itu ialah tetapan hidrolisis. Lanjut aja ke contoh soalnya. Di sini hitunglah pH larutan CH3CONA 0,1 molar jika diketahui KH-nya itu 10⁻⁹ ya. Langsung aja ke rumus. Konsentrasi OH- adalah akar dari KH dikalikan garamnya. KH-nya itu 10⁻⁹ ya diketahui. Lalu garamnya itu konsentrasinya 0,1 molaritas. Nih seperti ini, maka 10⁻⁹ dikali 10⁻⁻1 jadi 10⁻⁻10 ya, diakarin jadi 10⁻⁵. Kalau diakar itu jadi dibagi 2 ya. Ini POH-nya, ini karena OH, POH-nya maka ini jadi 5 ya. Kita lihat dari pangkat minusnya, ini jadi 5. Maka pH-nya 14-5 sama dengan 9. Itu untuk OH ya. Lanjut ke yang terakhir, itu tadi kita sudah bahas yang pertama asam kuat basa kuat, lalu asam kuat basa lemah, basa kuat asam lemah. Sekarang yang kedua-duanya lemah ya, basa lemah dan asam lemah. Nah, kalau kedua-duanya lemah, dia masuk ke dalam hidrolisis sempurna ya. Nah, untuk asam lemah basa lemah itu tidak bisa kita tentukan dia itu termasuk asam atau basa ya. Ini tergantung dari tetapan ionisasi asamnya, dia lebih besar atau lebih kecil dari tetapan ionisasi basanya ya. Jadi untuk garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam lemah itu bisa bersifat asam atau basa ataupun netral. Ditentukannya dari nih, kalau Ka-nya diketahui lebih besar dari Kb, ini tetapan ionisasi asam ya, maka pasti konsentrasi H+-nya itu lebih besar dari konsentrasi OH-nya ya. Maka pH-nya itu bersifat asam atau kurang dari 7. Itu jika Ka-nya yang ionisasi asamnya lebih besar dari Kb, dia bersifat asam. Jika Ka-nya sama dengan Kb, maka dia bersifat netral atau pH sama dengan 7 ya. Untuk Ka lebih kecil dari Kb, maka dia bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Lanjut ke contoh soalnya. Ini masih dalam bentuk reaksinya. Contohnya di garam CH3CONH4 ya. Di sini asam lemah CH3COH dan NH4OH itu basa lemah ya. Seperti ini kita bikin dulu anion kation dari CH3CONH4 itu dari CH3CO- dan NH4+. Nah, ini nanti kalau jika direaksikan dengan air dia akan membentuk CH3COH. Jika direaksikan dengan H2O yang NH4+-nya itu menjadi NH4OH. Nih, seperti ini. Ya, dia kedua-duanya terhidrolisis, maka disebut terhidrolisis sempurna atau total. Ini latihan soal yang lain supaya mempermudah nanti di soal yang saya berikan di gizi. Dengan mempertimbangkan kekuatan asam dan basa pembentuknya, ramalkan sifat larutan berikut. Nah, ini ada garam nih, ada garam Na2CO3 dan garam CaNO3 2 kali. Nah, yang ditanyakan ini bersifat asam atau basa ya. Itu nomor 2 juga sama, ada garam CaCO3 yang ditanyakan garamnya ini bersifat asam, basa atau netral. Nah, seperti itu. Untuk nomor 3 ini ada pH dari garam CaCH3CO 2 kali. Yang ditanyakan tentukanlah reaksi hidrolisisnya ya, seperti itu. Untuk yang soal nomor 1 kan ada garam Na2CO3. Nah, ini kalau ada Na kita lihat Na+, berarti dia termasuk NaOH itu termasuk basa kuat atau basa lemah. Nah, ini ada NaOH nih, ini saya kasih tabelnya biar mempermudah kalian dalam pengerjaan soal. Ada NaOH, dia termasuk basa kuat ya. Kalau CO3, kita lihat CO3 di sini nggak ada CO3 ya di asamnya. Nah, nggak ada CO3 berarti dia termasuk asam lemah ya. Jika tidak ada di tabel asam kuat berarti dia termasuk asam lemah. Ini basa kuat, ini asam lemah, berarti pasti dia bersifat basa ya. Yang terhidrolisis adalah yang lemah. Yang lemah tadi asam ya. Nih, kita uraikan dulu kation anionnya dari garamnya. Na2CO3, berarti ini kan Na itu dari golongan 1 ya, berarti kationnya plus 1. Jadi 2 Na plus CO3 2 min. 2 min dari mana? Ini supaya netral, nih 2 plus, ini pasti 2 min. Ya, senyawanya pasti netral. Tadi yang lemah itu dari asamnya ya, dari CO3 2 min ya. Yang NaOH kan dia kuat, dia tidak terhidrolisis. Nah, ini terhidrolisis dengan H2O membentuk H2CO3 plus OH min ya, karena bersifat basa. Nih, pasti bersifat basa. Yang hasil hidrolisisnya adalah OH min.
maka Na2CO3 bersifat basa. Nah, nanti kalau di soal kalian tulis dulu garamnya itu bentuk ionnya seperti apa. Nah, yang lemah itu direaksikan dengan air, dia akan membentuk asam atau basa lemah plus asam atau basanya, ya. Untuk CaNO3 dua kali, kita lihat CaOH. CaOH itu ada enggak? CaOH. CaOH itu, nah ini ada nih CaOH, dia termasuk basa kuat. Nih ya, basa kuat CaOH. Ini HNO3, kita lihat NO3. Nah ini ada nih HNO3 termasuk asam kuat. Nah ini dari basa kuat asam kuat. Kalian tulis ion positif sama ion negatifnya, garamnya, dan dikasih keterangan tidak ada yang terhidrolisis karena garamnya bersifat netral atau asam kuat basa kuat, ya. Seperti itu untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2 CaCO3. CaCO3 dari CaOH. CaOH itu basa kuat nih ya. CaOH itu basa kuat. Nih ada CaOH basa kuat. Lalu ada HCO3 nih. H2CO3 kita lihat ada enggak? CO3 di sini enggak ada H-nya, maka dia termasuk asam lemah. Maka yang terhidrolisis ialah yang lemah, yang CO3-nya ini kan dari Ca2+. Ingat Ca itu ada di golongan 2. Ca2+ sama CO3 2-. Yang terhidrolisis ialah yang CO3-nya yang lemah. Berarti CO3 2- plus H2O dia akan membentuk H2CO3 plus OH- ya, karena bersifat basa. Lanjut ke nomor 3, itu ada garam CaCH3COO 2 kali. CaOH itu termasuk basa kuat ya. Tadi itu CaOH ini termasuk basa kuat. CH3CO- itu termasuk asam lemah ya. Termasuk asam lemah. Kita uraikan kation anionnya itu dari CH3COO- plus Ca2+. Ini duanya masuk ke depan ya. 2 CH3CO-, ini 2 kali min jadi 2-, ini 2+. Ini reaksi hidrolisisnya itu yang lemah. Yang lemah tadi asamnya, berarti CH3CO- plus H2O menjadi CH3COH plus OH-. Jadi konsentrasi OH-nya dicari supaya kita dapat pH-nya. OH- sama dengan, ini kan KH-nya tidak diketahui ya. Maka ini kan yang diketahui adalah Ka-nya. Nih Ka-nya. Maka pakai rumus ini Kw per Ka ya. Karena di contoh soal tadi pakai KH yang diketahui, ini KH-nya tidak diketahui, maka kita pakai Kw per Ka ya. KH sama dengan Kw per Ka. Ingat untuk Kw itu selalu 10 pangkat min 14 untuk hidrolisis. Tetapan hidrolisis air. Ya, 10 pangkat min 14 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali CH3CO- tadi ini berapa nih? 0,1 molaritas. 0,1 ya. Ini 2 itu karena dia untuk CH3COH dia ada 2 indeksnya ya. Di sini ada 2, garamnya 2 kali 10 pangkat min 1. Maka hasil akarnya ialah 1,41 kali 10 pangkat min 5. pOH-nya, ini karena OH ada pOH, pH-nya adalah 5 min log 1,41. Ini ya. Ini kalau pakai kalkulator ini, tapi kalau cuma sampai sini aja nggak apa-apa. Maka pH-nya 14 dikurangi 5 min log 1,41 sama dengan, ini sudah dihitung kalkulator, jadi 9,15. Oke, sampai di situ pembelajaran kita 20 menit tidak terasa. Untuk latihan soalnya itu buat materi di pertemuan berikutnya yaitu di hari Jumat ya. Untuk hal ini kita belajar teori saja. Latihan soalnya bisa kalian kerjakan sekarang, tapi itu bisa dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya di hari Jumat. Oke, terima kasih. Selamat siang.